Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ya baik, alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya ibu akan melakukan presensi di Google Classroom. Di situ ada form pengisian presensi. Silahkan kalian cek dan isi sampai pukul 14.00. Nah, sekarang coba kalian tonton video berikut ini. Saat musim hujan, biasanya suka menikmati makanan yang hangat-hangat, yang berkuah seperti mie ayam, soto, atau bakso. Dalam semangkuk bakso terdapat bakso, mie, sayuran, dan kuah yang jika disatukan rasanya lezat sekali. Nah, tahukah anak-anak, semangkuk bakso tadi ternyata mirip dengan salah satu unit dalam tubuh kita, yaitu sel. Di dalam semangkuk bakso terdapat mangkuk yang menyerupai membran sel. Kuah bakso diibaratkan dengan cairan sel atau sitoplasma. Kemudian, unsur-unsur bakso sama halnya dengan organel-organel yang ada di dalam sel. Semua komponen yang ada di semangkuk bakso memiliki fungsi yang berbeda-beda yang saling melengkapi sehingga terciptanya rasa bakso yang sangat lezat. Begitu pula dengan sel, walaupun berukuran kecil, sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur fungsi yang beragam dan saling bekerja sama. Langsung saja kita akan membahas tentang konsep dan struktur sel. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu menjelaskan tentang sejarah penemuan dan perkembangan sel. Yang kedua yaitu mendeskripsikan komponen kimiawi penyusun sel, dan yang ketiga yaitu menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian atau organel sel. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan mengenai mekanisme pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama yaitu ibu akan menjelaskan mengenai materi, konsep, dan struktur sel. Kemudian kalian simak, pahami, dan jangan lupa membuat catatan yang akan dipertanyakan kepada ibu yang tidak dipahami oleh kalian. Setelah itu, kalian diskusi bersama-sama. Nanti ibu akan tunjuk satu orang untuk menyimpulkan materi hasil diskusi yang dibahas pada pertemuan hari ini. Oke, langsung saja ke materi yang ibu akan sampaikan. Kegiatan inti materi pembelajaran. Apa itu sel? Tahukah anak-anak bagaimana sih sejarah penemuan dan perkembangan sel ditemukan oleh beberapa para ahli? Yang pertama oleh Robert Hooke pada tahun 1665, yang kedua oleh Robert Brown pada tahun 1831, yang ketiga oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1838, yang keempat oleh Rudolf Virchow pada tahun 1858, yang kelima yaitu oleh Felix Durjardin pada tahun 1869, yang keenam ada Max Schultz. Ahli yang pertama adalah Robert Hooke, orang yang pertama mengemukakan tentang sel. Dia mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut sel. Jadi, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa isi. Ahli yang kedua yaitu Robert Brown. Ia menyatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil dibatasi oleh membran yang terdapat cairan yang disebut protoplasma. Selanjutnya, para ahli yang ketiga yaitu Matthias Jakob
Sachs-Leiden dan Theodor Sachswan, pada tahun 1838, kedua para ahli tersebut mengamati sel berbeda. Sachs-Leiden mengamati sel tumbuhan dan Sachswan mengamati sel hewan. Mereka menyatakan bahwa makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel, dan mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Yang keempat yaitu Rudolf Virchow. Dia menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya yang dikenal dengan pernyataan omniselula dan excelula. Yang kelima yaitu Felix Durjadin. Dia menyatakan bahwa bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Cairan sel tersebut diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Ahli yang terakhir adalah Max Schultz yang mengemukakan bahwa sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisika kehidupan. Wow, luar biasa sekali penemuan para ahli ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Nah, walaupun ukurannya sangat kecil, tapi peranannya sangat besar ya. Lalu tersusun atas apa saja ya sel ini? Komponen kimia penyusun sel. Yang pertama yaitu unsur. Nah, unsur penyusun sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada unsur makro, yaitu unsur yang ditemukan dalam jumlah besar di dalam sel. Yang kedua ada unsur mikro, yang artinya unsur yang ditemukan sedikit dalam sel. Selanjutnya, komponen kimia penyusun sel ada senyawa. Nah, kita bahas senyawa penyusun sel. Senyawa dibedakan menjadi dua macam. Pertama, senyawa organik. Kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa organik ini meliputi karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan anorganik meliputi air, garam mineral, dan gas. Sel memiliki berbagai komponen yang disebut organel sel, yang terdiri dari dua bagian yaitu sitoplasma dan membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk membatasi sel dari lingkungan sekitarnya, sedangkan sitoplasma tersusun oleh sitosol yang berbentuk seperti gel, dan organel sel yang berada di dalam sitosol. Nah, organel sel yang berperan untuk memastikan sel dapat melakukan fungsinya dengan optimal. Umumnya setiap rumah memiliki fondasi, atap, dinding, tanah, dan lain-lain. Fungsinya untuk membentuk suatu rumah, menopang, dan menjaga setiap ruangan di dalam rumah tersebut. Nah, anak-anak sadar tidak? Secara garis besar, struktur tubuh itu sel, ibarat rumah kalian. Nah, ruang-ruangannya kecil tersebut adalah organel sel. Organel sel itu merupakan benda-benda kecil dari struktur sel yang letaknya ada di sitoplasma. Yang pertama yaitu nukleus. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Yang ketiga ada ribosom. Yang keempat mitokondria. Yang kelima badan Golgi. Yang keenam ada badan mikro. Yang ketujuh ada lisosom. Yang kedelapan ada sentrosom. Yang kesembilan ada pastida. Dan yang terakhir yaitu ada vakuola. Oke, pada pembelajaran kali ini mengenai konsep dan struktur sel, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, langsung saja Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian yang ingin memberikan atau menyampaikan kesimpulan terkait materi diskusi tentang konsep dan struktur sel. Nah, silakan Hilya. Oke, terima kasih Hilya yang telah menyampaikan kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Hilya benar sekali. Sel ini merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan komponen dasar dari susunan bagian-bagian tubuh.
Nah, selanjutnya untuk komponen-komponen kimia penyusun sel ini banyak sekali. Contohnya ada protein, karbohidrat, lemak, mineral, nukleat, dan sebagainya. Yang terakhir, mengenai struktur organel-organel sel. Nah, diantaranya ada mitokondria, badan Golgi, nukleus, kemudian sitoplasma dan vakuola. Itu semua memiliki ciri atau struktur serta fungsi-fungsi masing-masing. Nah, untuk mengetahui pengetahuan kalian, seberapa kalian paham dan mengerti mengenai materi yang sudah didiskusikan pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi pilihan ganda melalui JIPOM yang sudah Ibu sediakan. Nah, silahkan nanti kalian isi dengan sebaik-baiknya. Nah, jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Semoga pembelajaran kali ini ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum